Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-17-18 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga terus sampai pertemuan selanjutnya kita dalam keadaan sehat sehingga lancar kuliah akuntansi biaya. Oke ya, kita masih membahas harga pokok proses adanya produk hilang seperti yang kita bahas materi kemarin, tapi kali ini kita bahas melalui soal yang lengkap pada pertemuan ke-17 dan 18 ini. Ya, soal lengkap ini bisa Anda download nanti di WA group yang sudah saya upload ya di WA group. Saya kasih keterangan di atasnya, judulnya soal tugas 3 harga pokok proses tanpa BDP awal. Yang kita mau bahas secara lengkap itu adalah ada laporan harga pokok produksinya, ada jurnalnya, adalah laporan laba ruginya. Melalui soal yang Anda bisa lihat ini, yaitu PT DK Tama. Dan agak berbeda dengan soal sebelumnya, ini agak variatif ya, di mana BOP-nya dirinci nih. Nah, ini menjadi 3 item ya: penyusutan aset tetap, pemakaian perlengkapan pabrik, dan biaya produksi lain-lain yang dibayar tunai atau per kas ya. Nah, ini semua adalah BOP. Jadi nanti dalam laporan BOP untuk Departemen 1 adalah ini ditambah ini ditambah ini. Gitu ya. Ini dan ini ya. Begitu juga Departemen 2, ini gitu ya. Anda jumlahkan, itulah BOP-nya. Jadi BOP-nya adalah 3 ini ya, masing-masing ya, dijumlahkan. Oke. Yang kedua, variatifnya adalah agak berbeda dengan soal sebelumnya, adalah ini data produksinya. Ini saya buat agak berbeda karena Anda diminta mencari sendiri unit produk yang masuk dalam proses. Nah, ini kan nggak ada nih. Produk dalam proses Departemen 1 ada, produk dalam proses Departemen 2 ada. Ini kan produk dalam proses akhir maksudnya ya. Produk hilang ada, produk yang ditransfer ke gudang kan nggak dijelaskan di sini. Produk yang masuk ke Departemen 1 juga nggak dijelaskan di sini. Jadi diminta Anda mencari sendiri. Tapi data-data yang sudah disediakan ini, bisa kita gunakan untuk menyempurnakan data produksi. Seperti ini kan data produksinya. Nah, ini kan data produksi kan seperti ini. Nah, ini data produksi. Nah, saya akan bantu Anda untuk menyelesaikannya supaya Anda lancar menyelesaikan soal tugas 3 ya. Oke, kita lihat data ini ya. Anda perhatikan data ini. Saya berikan gambaran jawabannya di sini. Ya, data produksi. Berarti unit produk masuk ini kan masih kosong. Kalau di dalam soal tadi ini masih kosong. Kalau ini udah biasa walaupun kosong ya. Nah, kan gitu. Nah, data yang unit produk masuk dalam proses kan masih kosong ini. Unit produk selesai ditransfer juga masih kosong. Yang ini sebenarnya kosong juga, tapi bisa dengan mudah kalau ini. Yang ada datanya ya ini. Plus ini. Yang dijual dan yang tidak dijual. Gitu ya. Berarti produk yang ditransfer ke gudang, itu kan dari Departemen 2 ke gudang kan, yang sudah jadi berarti kan. Nah, yang sudah jadi ini berarti 70 ditambah 5. Yang 70-nya sudah dijual, yang 5-nya belum dijual. Berarti yang sudah jadi kan 75. Nah, ini berarti isinya 75 itu di sini. Nah, ini 75. Gitu ya. Nah, kalau ini kan udah ada di data kan. Nah, ada di sini ya. Ada data Anda ya tadi ya. Nah, sekarang kita sempurnain. Berarti ini tambah ini kan itu produk yang
diterima dari departemen 1 atau departemen sebelumnya. Ya tambahkan aja jadi 100 kan, 100 kg. Nah, gitu kan. Jadi kita nyarinya mundur dari ujung ke awal. Nah, sekarang berarti kan produk yang selesai ditransfer ke departemen 2 berarti kan yang 100 ini. Ini sama ini kan harus sama. Berarti mundur kita kerjanya ya. Tarik ke belakang. Tarik ke depan. Nah, berarti ini tambah ini kan taruh di sini kan 130. Nah, keisi semua akhirnya. Nah, gitu ya. Jadi udah saya bantu ya data produksi ya. Dari mana ini dapatnya? 70 tambah 5 ini. Dari mana 100? Jumlahkan ini. 100 ini sama ini kan harus sama. Nah, ini sama ini harus sama. Lalu ini dari data, tambahkan 33 ini. Berarti produk unit yang diproses departemen 1 130. Ini kan departemen 1 ini 2. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya data produksi ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan biaya tambahan di sini, beban usaha. Ini kan ada beban usaha nih, ada beban gaji, beban penyusutan, beban perlengkapan ya. Dibagikan secara teorinya dibagi dua, beban pemasaran dengan beban umum. Ini beban penjualan dengan beban pemasaran itu sama ya. Jadi beban usaha ini untuk apa ini gunanya nih? Yang ditampilkan di sini untuk menyusun laba rugi. Kan tadi kita mau bahas ini laba rugi. Nah, gitu ya. Nah, ini juga saya bantu. Formatnya kan ini laba rugi nih formatnya. Nah, ini kan formatnya seperti di akuntansi dasar. Penjualan, beban pokok penjualan, terus laba kotor hasilnya dikurangi beban usaha, isinya beban tadi kan ada 3 ya kan. Ini ada 3, beban gaji, beban penyusutan, beban perlengkapan ya. Masuk di sini beban-beban ini kan, namanya nanti jumlah bebannya baru laba usaha. Nah, dari mana nilai penjualannya? Nah, nilai penjualannya kan dijelaskan di sini. Nih, yang dijual adalah 70.000 kg, harganya 400. Ya ini dikaliin aja. 70.000 dikali 400. Yang 5.000 kan nggak terjual, jadi kita abaikan, gitu ya. Nah, terus beban pokok penjualan. Kan yang dijual kan 70, berarti 70 juga yang kita hitung. Kali harga pokok per unit departemen 2. Ingat, departemen 2 bukan departemen 1. Kenapa departemen 2? Karena departemen 2 yang sudah jadi ditransfer ke gudang. Kalau departemen 1 kan belum jadi, masih harus diproses ke departemen 2. Kalau departemen 2 selesai ditransfer ke gudang. Berarti kita pakai yang harga pokok per unit departemen 2. Dan normalnya pasti harganya di bawah 400 kalau nanti Anda cari. Dan ini hasil hitungan Anda. Dari mana dapatnya? Dari laporan harga pokok produksi departemen 2. Nah, nih saya kasih contoh ya. Saya perlihatkan. Ini kan yang ada di modul Anda. Anggap aja ini PT 3 Berlian ini contohnya. Ini departemen B kan? Atau departemen 2. Nah, yang dimaksud harga pokok per unit itu yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini. Yang 4.431,17. Ini yang dimaksud dengan harga pokok per unit tadi. Ya, ini. Jadi bukan ini, tapi ini. Nah, ini ya. Ini ya. Oke. Departemen 2 atau B. Bukan departemen 1. Ya, posisinya di sini. Nah, jadi kembali ke sini. Setelah Anda dapat tadi ini, sudah dapat ini kan, 4.431 ini, baru Anda kali dengan 70.000 unit kilogram. Dapat kan? Ini kurang ini seperti biasa.
pelajaran laba rugi, laba kotor dikurangi lagi beban usaha, namanya laba usaha. Berarti laporan laba rugi bisa Anda jawab ini setelah Anda menyelesaikan laporan harga pokok produksi, baru jurnal. Jurnal ini seperti biasa sudah dibahas juga di modul ini ya. Ini tinggal ikutin aja formatnya. Ini kan udah ada jurnalnya di sini. Nah, ini kan jurnalnya. Ini departemen B-nya, ini jurnal departemen A-nya ya. Ikutin aja. Jadi pada dasarnya sama dengan laporan harga pokok produksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini kalau hilang akhir berarti Anda pakai contoh yang ini ya. Nah, ini kan hilang akhir ini. Nah, ini hilang akhir ya. Ini hilang akhir. Ini departemen B-nya, departemen A-nya ini di atas ya. Hilang awal ini ya, ini hilang akhir. Nah, ini hilang akhir. Ini departemen A-nya, ini departemen. Nah, jadi sama seperti ini rumusannya, sama aja. Cuma bedanya tadi kan ada beberapa data yang harus dicari sendiri. Yang kedua ada rinciannya. Ada rinciannya ini. BOP-nya ada rinciannya. Terus ada tambahan biaya usahanya untuk nyusun laporan laba rugi. Oke ya, jadi Anda selesaikan ini dengan melihat contoh yang sudah ada. Baru minggu depan kita membahas harga pokok proses lanjutan di mana ada BDP awalnya. Semoga lancar Anda menyelesaikan soal tugas 3 dan biasa soal tugas 3 ini kena lengkap menjadi perhatian saya dan saya akan laporkan ke WA siapa-siapa yang nanti yang mengumpulnya tidak terlambat. Biasa 2 hari lamanya ya. Nanti lebih jelasnya detailnya Anda bisa lihat di WA grup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.